Lautan hitam ini menyebar dengan cepat dan berubah menjadi sungai hitam tak berujung. Sungai hitam menyapu triliunan kilometer dengan kekuatan yang dahsyat, menutupi langit dan bumi, yang tak berujung di sekitarnya, dan juga menjebak Tuhan di luar langit. Hah! Ekspresi semua orang kuat di lautan hitam luas ini berubah. Di lautan luas ini, mereka merasakan kekuatan mengerikan yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Kekuatan ini bahkan memberi mereka ilusi bahwa esensinya lebih unggul dari mereka. Tentu saja, bagi penguasa alam Buddha Matahari Agung dan lainnya, ini pasti hanya ilusi, karena budidaya Qin-Chen di depannya dapat dipastikan, tetapi itu hanya setengah langkah menuju puncak Kaisar Ilahi. Kaisar Dewa tidak pernah melangkah ke dalamnya, tidak peduli seberapa kuat dia dalam berkultivasi. Saya menyadari bahwa betapapun menakutkannya hukum Dao besar, tidak mungkin untuk melampaui mereka dalam hal kekuatan. Tapi Dewa Klan Surgawi berbeda. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dalam sekejap. Ilusi. Tidak, ini bukan ilusi. Kekuatan macam apa ini? Wajahnya ngeri, dan dia mengulurkan tangan rampingnya. Kekuatan lautan hitam ini mengisi kekosongan yang tak terlihat takdirnya, seolah-olah mengesampingkan takdirnya. Bahkan kekuatan takdirnya tidak dapat dilihat sekilas. Yang lebih menakutkan adalah ketika dia menggunakan kekuatan takdir untuk merasakannya, kekuatan ini secara samar-samar memberinya keberadaan asal mula yang sebenarnya yang dapat memusnahkan kekuatan takdirnya dalam sekejap. Bagaimana anak ini bisa mengembangkan kekuatan yang begitu menakutkan? Penguasa klan surgawi mengubah ekspresinya, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana seorang kaisar dewa setengah langkah di dunia ini bisa mengembangkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tentu saja, orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Dewa Tianwei. Karena kekuatan Qin-Chen langsung ditujukan padanya, dia langsung merasakan teror dari kekuatan ini. Hah! Apakah kekuatan ini keluar ke dalam kehampaanku? Perlu dicatat bahwa teknik pelarian kekosongannya sangat istimewa, yang setara dengan menciptakan dimensi lain di dunia ini. Jika tidak mungkin untuk menolak teknik menusuk hati Qin-Chen sebelumnya, tetapi sekarang kekuatan ini benar-benar dapat mengabaikan miliknya. Teknik Void Escape menembus ke dalam antarmuka Void di mana dia berada dalam sekejap. Bunuh. Qin-Chen mengenakan jubah hitam, tergantung di udara, berdiri di tengah sungai besar ini, dan sungai yang mengalir terus mengalir menuju penguasa surga yang terletak di alam hampa. Niat membunuh yang kuat dan kekuatan korosif terus-menerus menghanyutkan tubuh Tuhan Surgawi. Kekuatan korosif ini jelas lebih kuat daripada pedang pembunuh Wukong yang sebelumnya terkondensasi, menyebabkan jubah luar makhluk surgawi mulai compang-camping, dan kulitnya terkoyak dalam sekejap, memperlihatkan otot-otot tubuh dewa di dalamnya, dan di bawah erosi aura pembunuh ini, daging dan darahnya terkikis. Apakah ini kekuatan mengikis niat membunuh? Tuhan Surgawi terkejut. Mengapa kekuatan niat membunuh di lautan hitam ini begitu menakutkan? Niat membunuh ini bahkan tidak dapat menahan asal mula ruang saya, dan strukturnya sangat istimewa. Ia benar-benar dapat menembus ke dalam alam hampa dan terus-menerus menimbulkan korosi dan memakan tubuh saya. Petik 2. Tuhan Surgawi tidak dapat memahami bagaimana Kaisar Dewa setengah langkah dapat memupuk niat membunuh yang begitu kuat. Dia tidak tahu bahwa pedang pembunuh Wukong Qin-Chen sebelumnya dibentuk dengan memadatkan kekuatan ruang di pohon ilahi Wukong dan menggabungkannya dengan sedikit niat membunuh. Adapun seni menggali hati, Qin-Chen lah yang baru saja menguasai dan memahami cara magis yang diciptakan oleh jalur luar angkasa. Dan niat membunuh di Laut Mati ini adalah salah satu kartu truf Qin-Chen yang sebenarnya.
Ini adalah konsepsi artistik teratas dari pembangkit tenaga listrik dimensi tinggi yang pernah membunuh kaisar ilahi. Semakin kuat Qin Chen, secara alami kekuatan yang dia tunjukkan akan semakin menakutkan. Ini karena Qin Chen belum memasuki alam kaisar ilahi. Jika Qin Chen telah sepenuhnya memasuki alam kaisar ilahi dan melepaskan kekuatan niat membunuh laut mati, itu akan menjadi ratusan kali lebih menakutkan dari ini. Ledakan. Sungai niat membunuh yang mengalir dengan cepat menghanyutkan tubuh dewa surgawi, memperlihatkan daging dan darah kaisar dewa yang menakutkan di dalamnya. Apa? Dewa surgawi terluka. Sungai hitam ini jauh lebih menakutkan daripada energi pedang yang dipadatkan Qin Chen sebelumnya. Energi pedang sebelumnya hanya melukai sedikit dewa surgawi dan pulih seketika, tetapi sungai hitam ini dapat terus melenyapkannya. Tubuh kaisar dewa telah terluka parah, dan sifat korosifnya sangat mengerikan. Penguasa alam Buddha Matahari Agung dan leluhur binatang Komodo juga terkejut. Dewa surgawi ini seharusnya sedikit lebih rendah dariku dalam hal kekuatan fisik, tetapi aturan ruangnya aneh, dan dia mungkin lebih baik dariku. Penguasa alam Buddha Matahari Agung melihat pemandangan ini. Qin ini erosi sungai hitam Chen, dapatkah Tuhan di luar dunia begitu terluka, jika dia menyerangku, bukankah lukaku akan semakin dalam? Kekuatan pembunuh Heihe membuat semua orang yang hadir mengerti dalam sekejap mengapa Qin Chen memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan dewa klan surgawi, dan lain-lain. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa Anda membutuhkan bantuan? Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Boom! Tiba-tiba, Tian Waitian mengambil inisiatif. Di bawah penghalang sungai hitam yang tak berujung, dia masih sangat cepat bentuknya sepertinya berada di alam hampa. Dia terus bolak-balik, menaiki ombak, langsung menuju Qin Chen. Umumnya, jika orang kuat ingin berjalan di sungai niat membunuh, perlawanannya secara alami akan sangat besar. Namun, Tianwei Tianzu memupuk asal mula ruang angkasa lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, itu telah muncul di sungai. Penggal. Saat Tianwei Tianzu membunuhnya, dia sudah memukulnya dengan telapak tangan. Berdengung. Telapak tangan ini dipenuhi dengan prinsip spasial yang menakutkan, langsung menyelimuti area tempat Qin Chen berada, menyebabkan kekosongan di sekitarnya menjadi terdistorsi. Telapak tangan ini mempengaruhi pengoperasian aturan ruang langit dan bumi, mengunci sepenuhnya tubuh Qin Chen, membuat Qin Chen tidak dapat bersembunyi, dan tiba-tiba menebas dengan kekuatan mengerikan dari tepi tak berujung. Oh! Sama-sama. Qin Chen mengepalkan telapak tangannya dan meninju. Pukulan ini seperti alam semesta terbuka dan era prasejarah runtuh, dan dalam sekejap ia bersentuhan dengan telapak tangan tajam penguasa surga. Boom! Selama tabrakan, dua kekuatan menakutkan menyapu ke segala arah, juga berdampak pada Meng Tianhui dan lainnya tidak jauh. Meng Tianhui, Sage Agung Lan Yao, Sage Agung Juji dan yang lainnya semuanya ketakutan, merasa bahwa kematian akan datang dalam sekejap. Wow! Sungai panjang yang tak terlihat menyelimuti 4 penjuru, menghalangi gelombang kekuatan ini. Itu adalah dewa klan surgawi, nenek moyang binatang Komodo, dan lainnya yang melawan gelombang kekuatan ini pada saat kritis, tetapi mereka juga diam-diam terkejut oleh dampaknya. Tuhan surgawi melangkah mundur di bawah telapak tangannya, ujung telapak tangannya menjadi sedikit merah, dan ada rasa sakit yang hebat. Tapi Qin Chen tetap bergeming. Permukaan tinjunya sehalus batu giok dan tidak ada luka sama sekali. Tidak mungkin, pertahananmu. Tianwei Tianzu menghirup udara dan tertegun. Apa-apaan? Serangan yang mengandung kekuatan luar angkasa bertabrakan dengan serangan Qin Chen, tetapi pihak lain tidak terluka.
Bagaimana Kaisar Dewa Puncak setengah langkah bisa memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada miliknya? Tuan Tianwei, apakah ini seranganmu? Qin Chen mengangkat tinjunya dan melihat permukaan tinjunya, bulu-bulunya berdiri tegak dan bergoyang, dan tidak ada satupun yang patah. Kamu bahkan bisa membelah rambutku, tapi kamu masih ingin menjadi pembunuh. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pertahanan Qin Chen jauh lebih kuat daripada serangannya, terutama didasarkan pada kekuatan dimensi tinggi dan dilengkapi dengan struktur jurang. Bahkan jika budidayanya belum mencapai ranah Kaisar Ilahi, dalam hal pertahanan, dia pasti sebanding dengan beberapa dewa tertinggi Kaisar. Nak, jangan terlalu sombong. Dewa Surgawi menjadi marah karena malu, wajahnya memerah, dan dia datang untuk membunuh lagi. Boom! Dia berlari merajalela di Sungai Hitam yang besar, mengejar Qin Chen dan membunuhnya. Telapak tangannya terus jatuh, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Hitam menyapu kehampaan, memotong kehampaan dan menebas Qin Chen di atas tubuh. Kepulan. Qin Chen tetap bergeming dan membiarkan penguasa surga terus menyerang. Setelah Void Blade miliknya, yang berisi kekuatan pemotong ruang yang menakutkan, menyerang Qin Chen tidak hanya tidak membela diri, tetapi dengan hati-hati merasakan kekuatan di dalamnya. Qin Chen menggunakannya sebagai batu asah, merasakan pertahanannya sendiri berulang kali, dan menguji penerapan asal-usul ruang yang telah dia pahami. Di sisi lain, Dewa Langit di seberangnya seperti anak kecil yang memegang tongkat tipis, terus-menerus meretas karung tebal berisi pasir di depannya. Tidak peduli bagaimana dia memotongnya, tidak ada kerusakan pada karung itu. Penguasa surga, yang bisa disebut sebagai kesayangan jalur ruang asli, terus-menerus menekan Qin Chen dengan berbagai trik. Dalam sekejap, ratusan ribu gerakan dilakukan. Bagaimana pertahanan fisik Qin Chen bisa begitu tidak normal? Setelah serangan kekerasan, Tuhan Surgawi memandang Qin Chen, yang tidak terluka, dalam keheningan yang tertegun. Kekuatan pertahanannya jauh lebih menakutkan daripada serangannya. Selain itu, meskipun dia hanya setengah Kaisar Dewa Puncak, asal-usulnya sangat kuat. Setelah pertarungan yang begitu lama, aura asal-usulnya tidak melemah sama sekali. Dewa Surgawi tidak dapat mempercayai matanya. Dia sekuat harimau dalam gerakannya, tetapi pihak lain bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Bagaimana tubuh Kaisar Dewa setengah langkah bisa begitu menakutkan? Aku tidak percaya, Void Slash. Penguasa surga berteriak dengan marah, dan kekuatan ruang yang menakutkan tiba-tiba muncul di sebelah Qin Chen. Dia mengaktifkan sumbernya, dan dengan desisan, itu berubah menjadi benang tak terlihat, memotong menuju tenggorokan Qin Chen dalam sekejap. Hah! Mata Qin Chen menyipit. Saat ini, dia merasa sedikit takut, tapi dia tetap tidak mengambil tindakan. Ada sekejap, dan saat berikutnya, beberapa helai rambut di leher Qin Chen patah seketika dan terpotong oleh benang spasial yang menakutkan. Selain itu, tanda darah merah setipis rambut muncul di lehernya. Noda darahnya sangat samar, tapi tetap muncul. Luar biasa. Qin Chen menyentuh lehernya, merasakan sedikit rasa sakit yang membakar di lehernya dan beberapa helai rambut patah di telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini benar-benar dapat memotong rambut saya dan bahkan melukai kapiler saya. Pembuluh darah, pembunuh legendaris paling menakutkan di Tianwei Tian benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Qin Chen tampak kagum.